Dengan membawa spanduk dan poster bertuliskan penolakan program Kartu Tani, puluhan petani yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Perubahan atau Ampera menggelar aksi demo di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Dalam aksinya, massa mengkritik program Kartu Tani dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang justru dinilai menyulitkan para buruh tani dalam memperoleh pupuk subsidi dari pemerintah. Pasalnya, untuk memperoleh pupuk subsidi, para buruh tani harus dihadapkan dengan proses administrasi yang dianggap bertele-tele dan menyulitkan, seperti harus memiliki rekening bank hingga harus memiliki surat pajak tanah. Yang kita perjuangkan ini adalah selain petani juga buruh tani. Untuk mendapatkan kuota pupuk itu atau kartu tani, itu para petani harus menggunakan surat pajak tanah. Pajak tanah yang sesuai dengan tanah yang mereka miliki. Padahal kalau bicara tentang buruh tani, ya namanya buruh mereka tidak memiliki tanah sendiri. Dalam aksinya, massa mengajukan dua tuntutan, yakni Pemprov Jateng untuk segera mencabut program Kartu Tani karena dianggap tidak menguntungkan dan mendesak pemerintah untuk mempermudah para buruh tani memperoleh pupuk, bibit, dan jaminan hasil produksi. Dari Semarang, Ferry Nugroho, Metro TV. Hampir 10 hari warga dari 8 desa yang menjadi korban penggusuran jalan tol Batang Semarang bertahan dan menginap di gedung DPR Kendal. 140 warga ini diminta untuk meninggalkan gedung Dewan meski belum ada kejelasan nasib. Mendengar harus pergi dari gedung Dewan, warga terutama ibu-ibu langsung menangis karena bingung harus tinggal di mana. Sementara tempat tinggal mereka sudah dibongkar paksa. Tempat penampungan sementara yang dijanjikan pemerintah Kabupaten Kendal juga belum jelas. Rikana, salah satu korban penggusuran tol, mengaku kecewa dengan sikap pemerintah daerah Kabupaten Kendal. Tiap hari kita diusir, tiap hari kita disuruh pergi. Padahal kita mau gimana lagi nggak tahu. Ketua DPRD Kendal, Prapto Utomo, mengatakan pihaknya sudah berupaya membantu warga dengan bertemu anggota DPR RI dan Ombudsman. Namun hasilnya masih harus ditunggu. Terkait tempat penampungan yang rencananya akan dijadikan tempat tinggal sementara warga, Prapto sudah mengirimkan surat ke Bupati, namun belum ada jawaban dan kesiapan dari pemerintah setempat. Sebenarnya kami sudah toleransi cukup panjang waktu dan saya harapkan karena masih punya sanak saudara, kami harapkan kembali ke rumah masing-masing ya, sambil menunggu proses ini berjalan. Para warga korban penggusuran jalan tol Batang Semarang ini terpaksa menginap di gedung DPRD Kendal karena sudah tidak memiliki tempat tinggal. Sementara ganti rugi yang diberikan pemerintah dinilai tidak adil karena banyak ukuran yang tidak sesuai. Dari Kendal, Wahyudi, Metro TV. Cukup tinggi di tingkat bawah dan sebagainya. Ini tantangan yang... Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah menggelar acara bertajuk Pembekalan Anti Korupsi dan Deklarasi LHKPN di Semarang. Dalam acara pembekalan anti korupsi dan deklarasi LHKPN tersebut dihadiri sejumlah calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah se-Jawa Tengah. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Joko Purnomo, mengatakan acara ini diselenggarakan sebagai upaya pencegahan korupsi bagi para calon kepala daerah dan wakilnya sebelum dinyatakan sebagai pemenang. Jadi ini upaya pencegahan yang dilakukan oleh KPK bersama KPU supaya nanti calon setelah terpilih dia memiliki rambu-rambu lah. Ada rambu-rambu yang memang harus dipatuhi selama menjadi kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Joko Purnomo menambahkan persoalan korupsi saat ini menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian dalam proses kampanye. Oleh karena itu para calon kepala daerah diharapkan dapat berhati-hati terutama dalam proses perencanaan. Selain itu KPU Provinsi juga memberi perhatian khusus terkait dengan adanya data dari KPK yang menyatakan sebanyak 30% korupsi berasal dari dunia politik. Dari Semarang, Noval Nurosa, Andre Aprianto, Metro TV. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo kembali mengingatkan calon kepala daerah untuk tidak melakukan kampanye berbau sara. Hal ini disampaikan Mendagri usai hadir dalam acara pembekalan anti korupsi dan deklarasi LHKPN di Semarang. Mendagri menyatakan isu sara kadang memang masih menjadi tema dalam menjatuhkan lawan politik.
Ujaran kebencian, fitnah, dan sara menurut Mendagri harus dihentikan dan menggantinya dengan kampanye yang lebih mengedepankan konsep, gagasan, dan program kerja. Yang penting para calon, mari kita kampanye adu konsep, adu gagasan, adu program. Mari hindari kampanye yang berujar kebencian, kampanye yang fitnah, apalagi kampanye yang berbau sara. Mendagri menghimbau agar hal ini tidak lagi dijadikan alat kampanye untuk menarik perhatian pemilih, karena dapat menjadi racun demokrasi di Indonesia. Dari Semarang, Noval Nurosa, Andre Aprianto, Metro TV. Kota, dari ujung barat hingga ujung timur negeri. Sampaikan peristiwa, suguhkan hasanah bangsa. Kami selalu bangga menjadi Indonesia.